Melanjutkan dialog kita mengenai pra-peradilan yang ada di antara PGI. Di sini sudah hadir Pak Fredri dan Pak Fikar. Tadi Pak Fredri, dengan menghadirkan saksi ahli, apakah status tersangka ini bisa dicabut seperti itu? Jadi begini, dengan adanya saksi ahli telah terungkap, ya kan, secara jelas dan tak terbantahkan bahwa KPK ini dalam keadaan sekarang itu lumpuh. Jadi apapun keputusan yang dilakukan oleh 4 orang tersebut itu adalah batal demi hukum sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Ramli dan Prof. Gede, dan semua saksi ahli sudah menyatakan demikian. Namun segala sesuatu yang kita diajukan atau di pendapat ahli yang sampaikan pada hakim tetap adalah hakim yang memutuskan benar atau tidak. So, itu tadi, kita tunggu aja putusannya. Ya, itu kan tadi batal demi hukum. Tapi maksudnya Bapak sendiri yakin penetapan BG itu rekayasa seperti itu? Oh, 1000%. Oh, 1000%. Oh iya, kita 1000%. Pak Fikar, silakan Pak Fikar. Ya, saya membantah dua pihak. Yang pertama Pak Nasrullah. Apa sih leg spesialis, leg generalis? Ya, artinya kalau sudah ada leg spesialis, yang leg generalis itu dikesampingkan, ya, tidak berlaku. Itu yang itu aja, biar masyarakat yang menilai, ya. Itu satu. Yang kedua, Pak Fredrik ini, ya, sebenarnya kalau menurut saya pra peradilan ini itu prematur, ya. Karena apa? Pra peradilan itu adalah bagian dari satu sistem peradilan pidana, ya, di mana dia hanya menguji prosedur, ya, prosedur. KUHP itu jelas menjelaskan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan atau ganti rugi akibat itu, ya. Tidak ada itu yang namanya sah tidaknya penetapan seorang sebagai tersangka. Nah, oleh karena itu sebenarnya yang ketiga itu kan belum terjadi. Sebenarnya prematur, belum masuk gitu, belum ada ditangkap, belum ditahan, belum dituntut, ya. Nah, itu satu. Yang kedua, catatan saya adalah bahwa pra peradilan itu prosedural, ya, kontrol horizontal dari terhadap hukum acara pidana, ya. Oleh karena itu dia bersifat prosedural dan putusannya apapun, ya, tidak menghilangkan peristiwa pidananya, tidak menghilangkan pokok perkaranya. Oleh karena itu ketika Pak Yunadi ini mengajukan ada kasus Chevron apa segala macam, ya, walaupun pra peradilannya menentukan itu tidak sah, pidananya tetap jalan. Apalagi umpamanya di KUHP kita lihat ada 2 pasal yang menjelaskan itu. Yang pertama, kalau di dalam pra peradilan pokok perkaranya sudah masuk ke pengadilan, maka berhenti itu gugur itu pra peradilan. Itu satu. Yang kedua, ada pasal 82 itu ayat 1E menyebutkan bahwa putusan pra peradilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan pra peradilan pada tingkat penuntutan. Artinya apa? Orang bisa melakukan pra peradilan di tingkat penyidikan, ya, pada tahap pertama. Kalau dia kemudian masih kurang puas juga di tingkat penuntutan, dia bisa juga pra peradilan lagi dalam kasus yang sama. Artinya apa? Pokok perkara itu tidak hapus. Pokok perkara tidak hapus. Tidak hapus. Oleh karena itu, kalau menurut saya, ketika orang mempersoalkan sah tidaknya sebagai tersangka atau legal standingnya atau sebagai subjeknya dia, maka itu sebenarnya adalah teritori atau kewenangan persidangan pokok perkaranya. Baik. Sebentar, bukan pra peradilan. Oke, ke Pak Teguh Nasrullah dulu. Pak Teguh Nasrullah. Ya. Dengan demikian harusnya ini berarti bukan ke pengadilan negeri, harus ke PT UN atau bagaimana menurut Anda? Gini, jadi apa yang disampaikan Bang Fikar itu, pertama saya koreksi, itu bukan leg spesialis derogat leg generalis, bukan begitu. Leg spesialis derogat legi generali. Apa yang kalau misalnya sudah diatur secara khusus dalam undang-undang khusus, dia mengenyampingkan aturan yang bersifat umum. Bukan leg, tapi ujungnya terakhir legi, ya. Nah, kemudian saya sampaikan bahwa saya ini dengan Bang Fikar di LBH Jakarta, ya, pernah melakukan hal-hal yang kadang-kadang ada kekosongan hukum yang luar biasa. Mungkin Bang Fikar masih ingat kasus yang bersifat umum, saya tidak buka detail. Penyidik klien kita itu ditangkap oleh CPM Guntur. CPM Guntur tangkap, nahan, mau disidik. Kita pra-peradilankan bahwa ini dia tidak punya kewenangan melakukan penyidikan. Kita lakukan.
Namun saat itu KUHP baru, pra-peradilannya itu belum begitu berkembang. Akhirnya pra-peradilan kita ditolak karena dianggap tidak penyidikan itu, sah tidaknya penyidikan bukan materi pra-peradilan. Nah, itu kan ada persoalan hukum, masalah masa seorang sipil disidik oleh SPM Guntur. Bahkan dalam kasus Martinah itu banyak penyidikan, penangkapan, penahanan yang dilakukan oleh militer, di pra-peradilankan. Militer tidak berwenang melakukan bla 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 bla. Ya, ada persoalan hukum yang harus dimasuk. Nah, persoalannya adalah saya orang yang sependapat. Hakim tidak boleh berhenti untuk mengatakan ini bukan materi pra-peradilan, tapi hakim harus menemukan hukum atau bahkan membuat hukum. Dia harus melakukan reg finding atau reg forming. Ketika ada persoalan bahwa saya sependapat bahwa sah tidaknya penyidikan tidak boleh diperadilankan. Bahaya nanti. Tiap hari perkaranya penuh dengan pra-peradilan. Setiap ada penyidikan nggak sah pra-peradilankan. Saya setuju itu. Tetapi hakim harus berani masuk. Apakah sah tidak seseorang ditetapkan sebagai tersangka? Itu dua hal yang berbeda. Ketika orang sudah dikasih tahu sebagai tersangka, maka nasib dia habis, hancur. Di situ hukum harus ada. Jangan bilang hukum tidak ada, hukum harus ada. Ya, Pak Teguh Nasrullah. Dalam kasus Pak BG, saya tidak mau masuk ke materi, terserah hakim nanti. Terserah hakim. Tetapi pintu harus dibuka bahwa kalau ada orang ditetapkan sebagai tersangka dan orang itu merasa ini nggak benar, itu harus bisa diuji. Ini kepentingan bangsa dan negara ke depan. Ya, Pak Teguh Nasrullah, sebentar kita berikan kesempatan ke Pak Fikar. Oke. Singkat saja Pak, karena saya punya pertanyaan berikut nih. Ya, oke. Pak Nasrullah itu lupa, ini hukum acara, gitu ya. Hukum acara di hukum Indonesia acara itu tidak bisa disimpangi. Bedanya satu. Hukum acara itu bersifat memaksa, tidak bisa disimpangi, dan di situ ada juga ajas legalitas. Karena apalagi pra-peradilan itu waktunya sempit dan rinci, dan ada limitasinya. Ya, cukup rinci. Apa yang bisa di situ dan segala macam. Oke, itu satu. Yang kedua, penemuan hukum, penggalian hukum itu ada aturan mainnya, nggak bisa sembarangan. Ya, kalau aturannya jelas, nggak ada alasan untuk menemukan hukum. Aturannya jelas kok mengatur A, B, C, D. Oke. Ya, nggak. Sebentar, Pak Fredrik, tanggapan tadi terputus. Begini Pak ya, namanya pra-peradilan Pak. Saya bagaimana rekan Nasrullah tadi mengatakan, saya sendiri Pak mengajukan gugatan pra-peradilan terhadap waktu itu namanya Kokamtik tahun 80 kalau nggak salah. Pertama di PN ditolak, tapi di Mahkamah Agung keluarlah namanya surat edaran Mahkamah Agung menyatakan militer bisa diajukan pra-peradilan. Itu saya yang berhasil mendapatkan itu. Dan lagi jangan lupa Pak, apa yang tadi dan rekan Victor mengatakan bahwa pra-peradilan tidak bisa menghentikan Pak. Sesuatu kesimpulan atau jawaban yang diajukan oleh kuasa hukum KPK yang menyatakan apapun putusan dari pra-peradilan tidak akan menghentikan daripada proses yang sedang dijalankan. Itu adalah merupakan penghinaan terhadap pengadilan. Berarti kan lu mau apa lu? Apa toh akhirnya gue tetap jalan, gue nggak peduli dengan putusan kau. Itu kan sudah saya bicarakan dalam waktu sidang praper. Kan gitu kan? Dan lagi jangan lupa masalahnya. Mengatakan tadi katanya kalau begitu kasusnya berjalan praper itu gugur. Artinya kalau kita mengajukan pra-peradilan tetapi kasusnya sudah dilimpahkan pengadilan dan sudah mulai disidangkan, maka kita sudah tidak bisa permohonan praper kita digugurkan karena pokok perkara sudah disidangkan. Kan begitu kan Pak? Bagaimana seperti tadi Pak rekan Nasrullah bilang, itu namanya proses pemeriksaan namanya saksi verbalisan. Itu kita sudah sering, bila saksi atau tersangka memungkirin mengatakan dia dipaksa dalam hal soal BAP tersebut, kita akan minta hakim supaya panggil namanya saksi verbalisan. Dan itu memang bisa kita ungkap di sana. Misalkan dia dipukulin, dia digebukin, dia diancam dan segala, akan kita bungkak semuanya dalam sidang. Itu disahkan oleh undang-undang. Terus kedua Pak, saya harus memberikan suatu penjelasan Pak. Kalau mengatakan bahwa hukum itu limitatif, itu keliru Pak. Karena Pak,
roh daripada Undang-Undang Nomor 881 itu karena adalahnya permasalahan HAM. Dulu kita pakai HIR, kan Pak? Dalam hal ini kita dalam hal ini dijajah. Setelah adanya HAM, Pak. Tapi harus ingat, Pak, tahun 81 sekarang udah tahun 2015. Itu perkembangan masyarakat sudah begitu tinggi, makanya sudah ada terobosan-terobosan hukum. Saya sendiri, Pak, sudah berhasil meminta putusan pra-per dan mendapat dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Waktu itu pra-per masih diajukan kasasi. Menyatakan penyitaan itu tidak sah. Itu tidak ada, Pak, dalam pasal 77. Dan saya punya ratusan kasus, Pak, yang pra-per menyatakan penyitaan tidak sah. Baik, Dan nanti gitu, Pak. kita Itu lanjutkan semua sah. sebentar ya. Jeda Siap, dulu Pak, siap. harus jeda dulu. Saya sudah diinformasikan. Tetap bersama kami akan segera kembali.